Belakangan ini, itu lagi viral-viralnya topik yang membahas soal bobroknya sistem pendidikan di Indonesia. Gimana gue bobrok? Lo bayangin aja sendiri, kalau ada anak SMA yang belum bisa membaca. Membaca loh, salah satu core atau inti dari cara belajar di sekolah atau di kehidupan umat manusia. Dan ada juga artikel dari kumparan.com, itu ada 29 siswa dan siswi di salah satu SMP yang belum bisa membaca. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa dia sampai duduk di meja SMP atau SMA? Padahal kan harusnya dia udah bisa membaca dari SD. Kalau belum bisa, harusnya gak naik kelas. Nah, ternyata setelah gue cari tahu dari katadata.co.id, di Indonesia itu ada sekolah yang cenderung tetap meluluskan atau menaikkan kelas siswa atau siswi yang sebenarnya kemampuannya masih belum mencukupi. Hal ini dilakukan karena banyaknya siswa atau siswi yang gak naik kelas atau gak lulus, itu bisa mempengaruhi akreditasi sekolah itu. Nah, karena penguji dan pengajar di sekolah itu sama, akhirnya inilah yang mendorong oknum sekolah di Indonesia yang tetap bisa meluluskan siswanya walaupun sebenarnya masih belum mencukupi. Itu kita masih bicara soal sistem pendidikannya, belum lagi soal peletakan sekolah yang gak merata, yang membuat siswa-siswi itu berjalan sangat jauh untuk ke sekolahnya. Belum lagi soal gurunya yang kurang kompeten, karena penyeleksian dan gajinya yang ya itulah sistem pendidikan di Indonesia yang faktanya masih buruk atau dalam proses perbaikan. Kan 2045 Indonesia akan jadi emas. Hal itu tentunya membuat kita nggak cukup untuk hanya bersandarkan pendidikan di Indonesia untuk bisa survive atau mencari uang khususnya. Karena melihat besarnya pengaruh pendidikan di pekerjaan saat ini dan kualitas manusia itu sendiri. Nah, sudahnya pendidikan kita kayak gitu, ada tantangan lain yang harus dihadapi masyarakat Indonesia yang nggak kalah penting sebenarnya dari pendidikan itu, yaitu mental masyarakat kita. Contohnya aja dari membaca. Indonesia masih dikenal dengan negara yang malas dalam membaca. Dan itu baru mental pemalas. Belum dengan mental dan pola pikir yang buruk yang masih eksis di masyarakat kita, yang bisa mempengaruhi keputusan dalam kehidupan mereka. Yang mana dari mental dan pola pikir itu semua bisa dibilang banyak andilnya dalam kualitas masyarakat kita. Masalah sistem pendidikan, tentunya kita hanya bisa menunggu dan mengkritisi pemerintah. Tapi masalah mental dan pola pikir, untungnya kita bisa membangun itu sendiri. Contohnya dengan lu meluangkan waktu, membaca buku atau menonton video seperti ini. Nah, di video ini gue bukannya ingin menghina Indonesia atau memburukannya, tapi bertujuan untuk membuka fakta agar kita bisa sadar dan berbenah. Dan di video ini gue akan berfokus membahas soal 5 mental dan pola pikir yang harus diadopsi untuk bisa terus survive di Indonesia, atau untuk tetap bisa berkembang walaupun sistem pendidikannya masih kurang sempurna. Jadi apa aja sih mental dan pola pikir itu? Terus gimana penerapannya? Selamat datang di segmen Life Skill, kita langsung masuk ke pembahasannya. Gue mulai dari perkataan seorang filsuf, yaitu Marcus Aurelius. Dia bilang, "Our life is the result of our thoughts." Kehidupan kita itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Keputusan-keputusan kita yang terjadi di sehari-hari atau hal apapun yang kita lakukan, itu pasti hasil dari pola pikir kita sendiri. Contoh simpelnya, ketika ada 2 orang yang sama-sama terjebak kemacetan. Orang yang pertama itu sangat-sangat kesal, dan hal yang dilakukan dia sepanjang macet hanya marah dan gelisah. Karena di pikirannya hanya penuh dengan hal-hal yang terjadi ketika dia terlambat ke tujuannya. Anjir, telat lagi. Ini kapan gue sampainya ya? Coba aja kalau gue nggak lewat sini. Nah, orang yang kedua itu bereaksi sebaliknya, nggak marah, dan memilih mendengarkan podcast misalnya. Karena otaknya berpikir, emang kalau gue marah, ini macet bisa hilang? Ada nggak hal yang gue bisa lakuin buat terhindar? Kayaknya nggak ada deh, soalnya gue udah terjebak. Daripada gue marah tapi nggak merubah apapun, mending gue terima sambil dengerin podcast. Nah, itu baru contoh kecil dari pengaruh pola pikir dan mental di keputusan. Ada banyak lagi keputusan yang dilakukan sehari-hari, dari keputusan besar dan kecil yang bergantung ke kualitas pola pikir seseorang. Kayak keputusan lu dalam memakai uang, bingung mau lanjutin kuliah atau enggak. Orang Indonesia, itu gue lihat sering menyepelekan hal-hal yang berbau mindset ini. Bahkan kemarin sempat jadi meme. Padahal orang-orang yang berhasil saat ini besar dengan pola pikir baiknya. Hingga keputusan dan usaha yang dia buat, itu berhasil dan berimpact besar buat kehidupannya. Ya walaupun banyak faktor lain, tapi pola pikir itu besar andilnya di situ. Nah, semoga lu nantinya habis nonton video ini, pola pikir dan kesadaran lu makin terasa. Nah, jadi mental dan pola pikir yang pertama itu purpose driven. Hal dasar banget dalam hidup ini untuk bisa berhasil dalam hal apapun, khususnya survive di dunia, itu kejelasan.
Maksudnya jelas di sini, itu adalah punya tujuan atau goals. Ada hal yang ingin lu capai gitu. Kesalahan terbesar yang gak disadari para remaja, yang bisa membuat hidupnya sia-sia, itu adalah hidup ngalir kemana arus membawa. Akhirnya hidupnya hanya ikut-ikutan. Ada teman langsung mau ikut misalnya, karena teman-temannya juga pada ikut. Kalau seandainya dia punya tujuan mau jadi apa ke depannya, dia pastinya punya bahan pertimbangan tuh. Bakal mikir, nih gue kalau ikutan terus gue meninggal, gue nggak bisa tuh punya brand baju sendiri. Terus, karena dia punya tujuan, misalnya jadi owner brand baju terbesar di Indonesia, otaknya muncul pertanyaan emas yang nggak dimiliki oleh orang yang nggak punya tujuan, yaitu bagaimana caranya. Setelah otaknya muncul pertanyaan bagaimana caranya, maka otak pun mengirim sinyal ke diri dia untuk mencari tahu caranya. Otaknya pasti berpikir bagaimana caranya menjadi owner brand baju di Indonesia meskipun dia lahir dari keluarga miskin misalnya. Nah, makanya Nietzsche, seorang filsuf barat pernah bilang, "He who has a way to live can bear almost anyhow." Orang yang punya alasan untuk hidup dapat menanggung semua cara. Maksudnya, ketika seseorang punya tujuan dalam hidupnya, mau dia kaya atau miskin, mau introvert atau enggak, mau sistem sekolahnya baik atau buruk, dia tetap bisa menjadi seseorang yang dia inginkan dan pasti mendapatkan caranya, asalkan punya why-nya tadi atau punya tujuan tadi. Terus, bagaimana caranya dan tujuannya? Kita akan bahas di pola pikir dan mental yang kedua, yaitu adaptability. Adaptability itu merupakan salah satu skill terpenting yang ada di umat manusia. Karena adaptability inilah hal utama dalam cara survive-nya manusia. Kita bisa hidup sampai saat ini, itu karena nenek moyang kita dulu berhasil dalam beradaptasi dengan dunia di zamannya. Berhasil dalam bisa menyesuaikan diri ketika lagi sulit-sulitnya. Nah, orang yang gak bisa beradaptasi dengan cara kerja dunia di era atau zaman ketika dia hidup, atau gak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan tertinggal, atau gak akan berkembang, dan hidupnya pastinya susah. Nah, gimana kalau gue bilang, titik ini, dunia atau khususnya Indonesia, itu lagi susah-susahnya dalam mencari uang. Kenapa sih dihubungkan ke mencari uang? Karena mencari uang itu adalah cara manusia bisa survive atau bertahan hidup di zaman sekarang. Kalau dulu orang bertahan hidup mencari makan dengan berburu dan bertani, sekarang bertahan hidupnya dengan mencari uang, lalu membelikannya ke makanan. Nah, kondisi dunia sekarang dalam mencari pekerjaan itu menuju perubahan besar dengan adanya AI yang akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Dari data aja, itu sudah banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh AI ini. Nah, dari berita ini aja, kita yang hidup di detik ini diharuskan mulai beradaptasi dengan perkembangan dunia. Dalam beradaptasi ini, perlu pola pikir yang mendukung. Pola pikir ini tuh sudah gue bahas kayaknya 2 kali di channel ini, yaitu growth mindset. Mungkin kalian subscriber lama bosan dengernya. Tapi serius, menurut gue, walaupun kalian baca banyak buku self-improvement dan udah denger podcast yang banyak, kalau pola pikir kalian belum mengaplikasikan growth mindset ini, maka menurut gue, kalian akan susah untuk berkembang atau lambat untuk berkembangnya. Cara mengaplikasikan growth mindset buat beradaptasi atau buat lo bisa berhasil survive di zaman ini, step pertama, lo harus terbuka menyalahkan diri dulu. Contoh kecilnya, ketika lo ingin bepergian, terus kehujanan di jalan, daripada lu menyalahkan hujannya, yang jika dimarahi pun gak berhenti, karena lu bukan gopron, mending lu menyalahkan diri sendiri kenapa gak bawa jas hujan. Hal ini tuh membuat kita selalu melakukan hal yang ada dalam kendali kita untuk mencapai keinginan, dan membuang hal yang sia-sia atau bahkan memperburuk mood lu, kayak menyalahkan dan marah ke hujan tadi. Nah, lu bisa mengaplikasikannya ke situasi Indonesia sekarang. Misalnya, sistem pendidikannya jelek, terus lu terlanjur masuk ke sekolah yang menurut lu sistemnya emang jelek. Ya lu bisa mengkritisi pemerintah. Tapi maksud gue di sini, selain kita mengkritisi pemerintah, baiknya kita sambilan juga koreksi diri sendiri dengan menyalahkan diri kita atas kebodohan yang diakibatkan diri kita sendiri. Kenapa nggak pakai internet buat belajar misalnya? Tapi orang yang kayak gini menurut gue langka. Karena susah sih emang kalau nggak ada kesadaran. Nah, makanya poin yang ingin gue sampaikan di sini adalah lu harus punya goals atau tujuan untuk belajar, lalu kesadaran belajar yang tinggi. Sampai walaupun sistem di sekolah lu misalnya nggak mendukung, lu akan tetap cari cara belajar, misalnya lewat internet tadi. Nah, menurut Sobat Pola Pikir, gimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat kita dalam belajar, terutama yang masih sekolah? Coba kita diskusi di komentar. Nah, penerapan 2 mental dan pola pikir tadi, itu tentunya perlu pemaksaan diri yang nggak mengenakan.
tapi harus dilakukan. Sekarang, gimana caranya kita bisa memaksa diri kita buat berhasil mencapai tujuan kita, yaitu survive di era sekarang? Nah, itu perlu mental yang ketiga, yaitu mental resilience. Pertama-tama, gue ingin ngubah cara pandang lo ke dunia. Gue ingin ngubah cara pandang yang selama ini buat kita bisa depresi yang berlarut-larut dan sulit untuk berkembang, apalagi di era yang sekarang. Dan semoga mental yang ketiga ini itu bisa membuat lu menjalani hidup dengan lebih tenang gitu. Jadi, cara pandang lu ke dunia yang harus banget lu pahami dan aplikasikan di kehidupan lu, itu adalah memandang dunia gak selalu bergantung dengan keinginan lu atau kemauan hati lu. Hukum dunia itu mengharuskan diri kita yang harus menyesuaikan diri ke keadaannya. Jadi misalkan lu lahir dalam kondisi ekonomi dan lingkungan yang gak mendukung buat goals lu, ya itu memang cara kerja dunia. Kita nggak bisa request lahir di keluarga yang mapan. Lu nggak bisa request buat lahir jadi anak Raffi Ahmad. Nah, tapi lu bisa menyesuaikan diri lu untuk hal yang lu mau dengan berusaha. Berusaha itu memang pahit, memang susah gitu. Tapi hanya dengan itu, lu bisa mencapai keinginan lu. Menahan diri buat menerima rasa pahit dan susah itu perlu mental resilience ini, atau mental buat bertahan menerima rasa pahit itu. Dengan cara lu paham cara kerja dunia tadi dan lu tetap berusaha. Dan juga dengan cara lu sadar kalau dunia ini gak ada yang gratis kalau ingin mendapatkan sesuatu. Entah itu lu bayar pakai waktu, atau usaha, atau bahkan uang untuk membayarnya gitu. Dalam resilience ini, atau ketika lu berusaha melakukan sesuatu, itu perlu punya harapan yang kuat atau alasan yang membuat lu rela menerima rasa pahit itu. Ini akan gue bahas di poin yang keempat. Tapi disclaimer dulu, ini hal yang sensitif kayak 2 video gue sebelumnya. Lu harus fokus memahami supaya gak gagal paham. Oke, jadi yang keempat, optimism. Beberapa masyarakat kita, menurut opini gue pribadi, itu kesusahan dalam menerapkan mental optimisme. Kenapa jadi begitu? Karena jika mereka menerapkan optimisme di dalam kehidupannya, itu merasa berdosa atau merasa mendahului takdir Tuhan menurut pemahaman mereka. Gue di sini bukan menyalahkan agama manapun. Gue juga percaya takdir itu ada. Yang gue sayangkan di sini dan yang ingin gue bahas itu adalah jika kita menjadi pesimis karena beralasan dengan takdir dan melupakan ikhtiar yang sebenarnya juga diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Gue akan kasih contoh realnya. Saat gue scrolling reels di IG, gue ketemu video Timothy yang bicara optimis soal goalsnya ingin menjadi 9 naga dalam 10 tahun lagi. Nah, pada saat gue buka komentar video itu, ada yang komen kayak gini. Secara nggak langsung, mereka menunjukkan sifat pesimisnya sendiri. Dan ini kita bisa jadikan bahan pikiran. Kalau seandainya mereka kepikiran punya goals yang besar dan hanya bisa dicapai dengan usaha bertahun-tahun, kemungkinan besar mereka cenderung akan mengurungkan niatnya karena sifat pesimis terhadap umur mereka sendiri. Padahal, kita sama-sama tidak tahu kapan umur kita. Bisa lebih lama atau sebentar. Tapi kenapa kita lebih memilih pesimis dan mengurungkan niat itu? Iya benar, si Timothy nggak ada jaminan untuk hidup 10 tahun lagi. Tapi juga nggak ada yang bisa mastiin kalau dia mati 10 tahun lagi. Nah, pertanyaan gue, kenapa kebanyakan kita lebih memilih untuk pesimis dan mengurungkan niat karena tidak tahu kapan mati? Sedangkan kita juga tidak tahu kalau seandainya kita masih bisa hidup 50 tahun lagi. Gue nggak bakal bisa membangun channel ini kalau seandainya gue dulu berpihak ke temen gue yang bilang, emang lo yakin hidup bulan depan? So jadi menurut gue, lebih baik kita optimis lalu mati meninggalkan usaha daripada pesimis dan meninggal terus sama sekali nggak meninggalkan usaha apa-apa. Kalau lo kurang setuju dengan hal ini dan ingin bertukar pikiran, gue sangat senang kalau lo tulis di komentar. So silahkan tulis apa pendapat lo tentang hal ini. Nah, 4 poin tadi itu semua sebenarnya adalah pengendalian mental dan cara berpikir, atau bisa disebut EQ atau Emotional Intelligence. Jika seseorang tinggi dalam EQ-nya, maka sangat mungkin orang tersebut bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bisa mendapatkan hal yang dia inginkan, gak peduli sebesar apapun rintangannya. Nah, EQ ini bisa dilatih dengan cara lu mulai memahami dan merefleksikan 4 poin yang udah kita bahas tadi. Karena memang cara meningkatkan EQ ini itu dengan cara mengendalikan pola pikir atau emosi dalam menanggapi sesuatu. Tapi semua itu gak bisa dilakukan kalau kita gak punya kesadaran untuk mengendalikannya, atau kalau kita autopilot dalam menanggapi sesuatu. Nah, 4 poin yang gue jelasin tadi itu untuk membuka kesadaran kita kalau perspektif atau cara pandang kita dalam menanggapi sesuatu bisa kita kendalikan. Dan dari perspektif itu,
akhirnya kita bisa melahirkan keputusan yang baik buat diri kita sendiri. Contohnya reaksi ketika tahu kalau sistem pendidikan kita masih kurang baik tadi. Gue harap solusi sistem pendidikan kita akan cepat ditemukan pemerintah. Dan walaupun sistem pendidikan kita masih belum sempurna, itu bukan berarti menutup semua mimpi dan keinginan kita untuk tetap bisa survive di Indonesia di era ini. Dengan cara lu mengasah mental dan pola pikir seperti yang udah kita bahas tadi. Agar peluang lu bisa hidup sesuai yang lu inginkan, bisa lu lihat dan tercapai dengan beradaptasi ke zaman, menahan diri buat prosesnya, dan mempunyai harapan yang bisa dicapai tanpa harus selalu menggantungkan masa depan ke sekolah lu. Gue sangat senang kalau lu mengoreksi video ini jika menurut lu ada yang salah dan kurang. Semoga video ini bermanfaat dan semangat.